Oke, sudah. Oke, di sini untuk jenis-jenis komunikasi, yang pertama tentunya Bapak Ibu, saya manggilnya Bapak Ibu atau apa ya? Ya sudah Yang senior. ibu baru saya, Pak. Oh, jadi, dan juga malah Ibu yang paling aktif sepertinya ya, yang mengelola kelas. Jadi, mungkin teman-teman semuanya tentunya aja sudah tahu nggih, untuk komunikasi itu yang intinya atau core-nya itu ada dua ya, yaitu adalah yang komunikasi yang nonverbal dan verbal ya. Dan saja sudah diterapkan tentunya oleh Ibu Umi ini ya. Ibu Umi sudah kerja di rumah sakit, tentunya sudah bisa mengaplikasikan ini juga. Oke, kita lihat dari gambar ini sudah nampak ya. Kita mungkin yang cewek ini ya, dia komunikasi by phone ya, dia menyampaikan secara verbal ya. Dan yang bawah ini lihat yang menangis ini ya. Ya, kita kan bisa mengetahui ya dengan raut wajahnya, kemudian ekspresinya ya, air matanya sampai jatuh. Nah, ini mungkin lagi marah atau mungkin lagi sedih seperti itu ya. Ya, ya, jadi yang paling utama dalam pelayanan ya, terutama kita di dunia pelayanan kesehatan, baginya dapat mengaplikasikan kedua hal ini, mengaplikasikan ataupun mengkombin dua komunikasi ini dengan verbal maupun non verbal ya. Mungkin kalau seandainya kita ke pasien, kita bisa menyampaikan dengan verbal, bisa kita tambah dengan sentuhan ya, dengan sentuhan, mungkin sentuhannya tentunya saja bukan sentuhan yang ini ya, sentuhan yang apa ya, yang meraba-raba gitu ya, sentuhannya yang tentunya juga yang bukan juga di area sensitif ya, untuk sentuhannya tentunya saja untuk sentuhannya mungkin di pundak, di telapak tangan seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan secara singkatnya atau core-nya ya, yang di sini adalah yang terkait dengan komunikasi, yaitu dengan verbal dan non-verbal. Oke, oke, untuk penjelasannya di sini, jadi untuk komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata ya, baik itu lisan maupun dengan tulisan. Oke, mungkin untuk kita di sini ada mungkin perawat yang kita menulis dokumentasi keperawatan, ya itu termasuk komunikasi yang verbal juga ya. Kita menulisnya dengan tulisan. Oke, untuk komunikasi ini juga mungkin sudah kita terapkan juga, nanti tidak hanya dengan pasien ya, bisa kita terapkan pada keluarga kita, ya, kita bisa terapkan pada teman kita juga seperti itu. Oke, dan ada juga ya penelitian komunikasi nonverbal itu malah lebih yang lebih tinggi ya, untuk apapun lebih efektif saat kita melakukan komunikasi daripada dengan komunikasi yang verbalnya. Oke, untuk contoh sederhananya di sini ya, kita bisa melihat gambar juga untuk komunikasi verbal. Ini kita bisa komunikasi dengan orang lain ya. Nah, ini namanya adalah kalau kita komunikasi dengan orang lain kan bisa kita namakan dengan komunikasi yang interpersonal ya. Interpersonal. Kalau kita komunikasi dengan diri sendiri adalah intrapersonal. Bedanya hanya inter sama intra. Oke, di sini contoh sederhananya, bisa membaca koran, majalah, kemudian menulis surat perjanjian, dan berkhotbah dan berpidato di depan banyak orang. Oke, di sini mungkin yang aktif on cam Bu, Bu Umi juga saja nih. Ini Bu Umi lagi free untuk kerjanya Ibu Umi, atau minta izin gimana Agak Ibu Umi? agak santai sih, Pak. Jadi Oke, saya di santai. kamar bayi, jadi bisa dikondisikan. Oh, iya, Alhamdulillah. Sudah diberi. Iya. Oke, mohon maaf sebelumnya Ibu. Tadi apa saya minta dimasukkan soalnya kalau sore itu sudah mudik saya, sudah di jalan perjalanan seperti itu. Nggih. Jadi Oh, memang iya, Pak. Rumahnya di mana, Pak? saya di Sleman Ibu. Jadi enggak apa-apa, Pak. Teman-teman bisa kok. Nggih, ini juga nanti saya rekam nggih. Oh, iya. Insya Allah nanti saya share juga untuk link rekamannya ini. Belum kenalan ya, Nggih, baru pertama nih. Pak? Nggih, nggih. Mungkin nanti Iya.
perkenalannya nunggu 12 orang masuk Iya. semua. Harusnya ini pertemuan kedua jadi Pak. Iya, tapi ini ki sayangnya nggak mboten mboten muncul kamera saya. Kameranya malah nggak kelihatan. Jadi belum bisa ini gini, Enggak, bertatap muka. enggak apa-apa Iya, Pak. Pak. Ih, mungkin lain waktu mawon gitu. Oke, ini yang tadi saya sampaikan tadi terkait bahasa nonverbal itu lebih dominan nih daripada bahasa verbal, yaitu sekitar 65% ya. Di sini kita bisa melihat dengan dari ekspresi wajahnya, kemudian nadanya tinggi atau lagi marah ya, kalau nadanya tinggi, keras, atau mungkin juga bisa juga ya bawaan dari daerahnya, bawaan dari lingkungannya ya, keluarganya keras. Dan itulah kita sebagai individu harus bisa beradaptasi, apalagi di pelayanan. Kita bisa menemukan berbagai macam jenis atau mungkin kriteria itu ya, karakteristik pasien ya. Ada yang dari luar Jawa, mungkin ada yang dari Jawa, seperti itu kan tentunya beda sekali. Itu juga terjadi pada saya pribadi ya. Jadi saat saya kuliah dulu S1, teman saya banyak yang dari luar ya, dari NTT, dari Bali, dari eh, Kalimantan, Papua. Yang di Jawa itu hanya 12 orang satu angkatan itu. Jadi dari 100 orang itu luar luar semua. Jadi ya, bagi saya yang sudah lama di Jawa, jadi mengalami shock kultur juga. Jadi di apa, bahasanya agak tinggi ya, tapi saya mencoba untuk beradaptasi tentunya ya. Oke, itu jadi nanti mungkin saat kita bisa komunikasi dengan pasien itu bisa kita aplikasikan ya, dari ekspresi wajah, kemudian nada, kemudian gerakan, kemudian mata ya, apalagi ini ya, kontak mata ini sangat penting juga ya untuk kita mempertahankan kontak mata. Atau saja mungkin kalau kita tidak ini ya, tidak mungkin ada yang risih juga ya, apalagi seandainya eh, cowoknya itu muslim banget seperti itu ya, kemudian biasanya menjaga kontak mata ya, tapi ya kita berusaha juga untuk menyesuaikan seperti itu. Oke, itu untuk komunikasi. Selanjutnya ini terkait dengan jenis komunikasi untuk cara penyampaiannya ya. Ya, untuk cara penyampaiannya di sini ada komunikasi secara lisan. Ya, tentu saja tadi kita bisa menyampaikan secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Jadi ini kita bisa berkomunikasi dengan antara kedua belah pihak di tatap mata ataupun face to face seperti itu ya. Jadi kita bisa komunikasi dengan teman kita, ataupun seperti saat ini ya, saya menyampaikan materi di sini, teman-teman ibu ini juga memperhatikan seperti itu. Oke, itu untuk komunikasi yang lisan yang pertama. Kemudian adalah yang kedua, di sini adalah komunikasi tertulis. Tentu aja dari bahasanya ini sudah bisa kita pahami dengan mudah ya. Komunikasi tertulis di sini berupa tulisan, surat. Ya, mungkin zaman dulu kita surat-suratan ya, mungkin sama seseorang, kemudian bisa kita lihat juga, mungkin kita tunggu-tunggu ya via pos mungkin. Kalau sekarang sudah tidak berlaku dan hanya mungkin bukan berlaku ya, mungkin sudah jarang atau mungkin hampir tidak ada orang yang komunikasi via surat seperti itu. Oke, ada naskah, ada belangko, gambar dan spanduk. Oke, ini untuk komunikasi tertulis. Jadi ini untuk yang mungkin ada iklan-iklan ya, iklan-iklan masyarakat untuk kesehatan di pinggir jalan menggunakan spanduk ya, itu termasuk juga tertulis. Jadi juga sangat efektif juga ya untuk di jalan, mungkin di dekat Bangjo itu ada iklan terkait kesehatan. Nah, bisa kita gunakan juga apabila di sini teman-teman ingin memberikan edukasi di masyarakat luas seperti itu. Jadi jangan sampai kalah sama ini ya, foto-foto politik ya. Sekarang lagi masuk ke dunia politik ya, untuk Masa kampanye. masuk kampanye, masa kampanye nggih Ibu Umu nggih.
Iya, Pak. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan jenis komunikasi terkait kelangsungannya. Oke, terkait dengan kelangsungannya, di sini yang pertama adalah komunikasi langsung. Di sini kita bisa berkomunikasi secara langsung tanpa bantuan campur tangan antara pihak lain ataupun media komunikasi secara dibatasi oleh jarak nih. Jadi ini kalau kita komunikasi sekarang ini komunikasi tidak langsung ya, karena ada pihak lain ataupun dengan media komunikasi yang kita gunakan ini dengan Zoom. Jadi kalau komunikasi langsung ini ya bertemu langsung tatap muka ya, dilihat dari gambarnya ini, jadi kita bisa komunikasi secara langsung. Oke, ini materinya udah dipahami ya langsung biar cepat aja. Jadi Iya, Pak. biar teman-teman semua dan ibu mungkin bisa melanjutkan aktivitas. Oke, di sini komunikasi tidak langsung. Coba saya semoga bisa play. Oke ya, bisa kita ulang sekali lagi ya. Tidak ada suaranya, Pak. Oh Iya, enggak Pak. masuk deh. Nggak ada Hmm, suaranya, Pak. Iya. ya mungkin nanti ini aja saya kirim materinya aja. Aku nggak bisa masuk ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini saya jelaskan aja. Jadi untuk yang komunikasi tidak langsung, di sini adalah kita menggunakan alat-alat komunikasi. Di sini kita lihat si mbaknya ini pesan makanan ya, cepat saji. Jadi by phone sebenarnya. Tapi ini ada yang lucunya sedikit ya. Di sini terkait dengan karakter mbaknya ini adalah yang introvert ya. Jadi sebelum komunikasi dia itu sudah menyampaikan banyak hal unek-uneknya mau pesan ini pesan itu pesan ini di sandwichnya ditambahi sausnya yang banyak ditambahi daging yang Hmm. banyak tambahi saus yang banyak saat komunikasi yang disampaikan hanya saya pesan sandwich aja jadi kan ini hanya ini aja hanya tipe yang ekstrovert dan introvert aja dia sudah prepare sebelumnya karena dia mungkin sifatnya introvert jadi pengen cepat aja gitu. Jadi yang mau disampaikan malah tidak tersampaikan. Ya, mungkin nanti saya kasih materinya mungkin ya, sedikit hiburan aja. Oke, ini yang tidak komunikasi, jadi dia menggunakan alat bantu seperti yang saat ini kita menggunakan Zoom. Oke, oke di sini terkait dengan perilakunya. Nah, di sini kita ada tiga terkait dengan formal, informal, dan formal. Oke, dari bahasanya nggih, bisa kita ini bisa kita pahami ya, formal adalah yang resmi seperti itu ya. Bisa kita eh, pahami dari bahasanya di sini ya. Jadi kita bisa memberikan komunikasi dengan baik juga ya. Jadi seandainya mau interupsi, kayak mungkin bisa kita lihat mungkin di DPR itu ya, interupsi ketua telah diizinkan, baru bisa menyampaikan seperti itu ya. Jadi ada rules-nya atau ada aturan-aturannya yang harus diikuti ya. Jadi mohon izin menyampaikan gini 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 seperti itu. Jadi harus ada aturannya. Oke, komunikasi yang non formal. Nah, di sini tentu saja berbeda ya. Di sini contohnya seperti kita mengobrol dengan antar teman kita ya. Mungkin bisa kita ngobrol dengan tim medis yang lain ya. Ada mungkin tim medis farmasi, gizi, radiologi dan sebagainya. Oke, yang ketiga yang non formal. Oke, yang non formal. Nah, di sini adalah terkait dengan komunikasi yang terjadi antara sifat formal dan informal. Jadi gabungan ya, gabungan dari formal dan informal tadi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya, contohnya di sini untuk dari tim
gambarnya ya dari polisian, kemudian beliau ini kerjasama dengan kelurahan, kemudian ada tokoh masyarakat juga berdiskusi untuk menyampaikan contohnya mungkin polisi tentang terkait keamanannya, keamanan masyarakat. Nah, gimana untuk keamanan masyarakat itu bisa ditingkatkan, tidak ada pencurian contohnya, atau mungkin tidak ada perjudian seperti itu ya. Jadi ngobrol-ngobrol dengan eh, instansi terkait seperti itu. Oke. Oke, ini yang jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Oke. Mohon maaf, ini eh, Bu Umi di Jakarta Bu, atau di mana Bu? Saya di Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Kalau Mbak J. Siti Hermawati Saya di Bogor, Pak. di Bogor. Ini yang Mbak Mela juga di Bogor semua, yang lainnya. Mela Jakarta sama Mela Vivi. di Jakarta. Mbak Hmm. Laura Di Purworejo, Pak. Purworejo. Iya. Oh, Purworejo. Ini Om. Alhamdulillah, Mas Eko. Halo, Pak. Mas Eko. Ya Pak, halo, Assalamualaikum Pak. Izin Waalaikumsalam. Ya, jamnya ketat ya Pak. nggak apa-apa. Di mana posisi ini, Mas Eko ini? Saya di Depok Pak. Bepom mana? Depok di Jawa Barat Oh, di Depok. Oh, Depok. Mohon maaf. Depok, Depok, Depok. Siap, siap, siap. Oke. Berarti yang Bogor, Depok. Oke. Oke, juga nih. Siap. Ini lagi free nih Mas Eko ya sama Mbak Siti ya. kalau di home care 24 jam ini Pak. Oh, buat. Ini nyambi urus pasien. Oh, bisa minta izin. Oke, oke. Kalau Mbak Siti lagi free ya. Iya, Pak. Lagi free, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke, mungkin nanti seandainya ini Bu Umi, seandainya nanti teman-teman jam 4.00, mungkin nanti ada dosen yang lain suruh Iya, Pak. masuk-masuk aja Ibu. Daripada nanti jamnya kosong eman-eman. Oh, Iya, J. Pak. Siap, Pak. Mungkin nanti saya akan dihubungi dosen siapa aja nanti biar bisa masuk, biar cepat selesai materinya juga nih. J, Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan di sini untuk jenis komunikasi. Ada pidato, ceramah, wawancara, kemudian memberi tugas atau perintah. Oke, mungkin di sini bisa kita diskusikan ya, mungkin sebelum kita lihat penjelasannya. Kira-kira pidato itu seperti apa? Eh, apa ya? Maksudnya kok ada pidato itu, kenapa kok ada pidato, ada ceramah, itu kira-kira ada yang bisa berpendapat mungkin? Hmm. Atau mungkin perbedaannya pidato dengan ceramah kira-kira sama apa tidak? Kalau pidato itu cuma satu arah, jadi yang pembicara saja. Oke, Ji. Ya, Kalau kalau wawancara mungkin bisa dua arah ya, Pak. Saling berkomunikasinya bisa dua arah. oh, Ji. Kalau Mbak Siti mungkin mau coba menyampaikan. Hmm. Kalau apa, Pak? Kira-kira apa pidato, ceramah, wawancara, pemberian tugas itu kira-kira ada perbedaan apa enggak? Atau mungkin sama aja? Atau mungkin hal yang bertolak belakang? Kayak ada perbedaan sih, Pak. Jadi kalau misal ceramah tuh rata-rata kayak tentang keagamaan kayak gitu. Tapi kalau pidato kayak semacam berkelompok kayak hmm, apa sih namanya? Kayak apa sih? eh Desa kayak gitu, Pak. Bisa. Maksudnya kayak berkomunikasi gitu, Pak. Iya, berkomunikasinya di semua orang banyak atau Tentang kayak gitu. oke, Kak. Di depan masa gitu mungkin ya, Mbak Herma sama Iya. Orang banyak. Ji. Oke, siap.
Oke, dari dua penjelasan tadi ya, hampir sudah mendekati benar ya. Hmm. Ya, jadi juga untuk yang pidato ceramah itu tadi sudah disampaikan ke ibu sama bu ibu ya, Bu Umi. Nah, tadi terkait dengan apa maaf, untuk Satu arah. ya penyampaian adalah satu arah. Jadi dia itu tidak menerima interupsi, tidak menerima kritik saran, tidak menerima pertanyaan ya. Jadi satu arah ya. Jadi dia menyampaikan seperti ya hanya cukup kita dengarkan aja ya. Itu tadi ya Mbak Titi tadi sudah menyampaikan juga. Jadi penyampaian tadi lebih ke masa orang banyak ya. Jadi benar juga yang disampaikan yang disampaikan oleh Mbak Siti tadi. Oke, jadi sama-sama pidato atau penceramah itu adalah satu arah ya. Jadi disampaikan oleh orang banyak atau masa yang banyak seperti itu. Atau mungkin kayak seperti ini ya, seperti orasi mungkin orasi pemilu besok ini. Oke, kemudian yang komunikasi dua arah terkait dengan wawancara ya. Jadi sebenarnya wawancara itu juga ada yang wawancara terbuka dan tertutup ya. Jadi biasanya hanya diberikan pilihan ya atau tidak. Kemudian itu juga yang suruh menjelaskan seluas-luasnya juga bisa. Jadi ada yang terbuka juga, ada yang tertutup juga untuk wawancara sebenarnya. Oke, itu sudah disampaikan tadi, sudah benar yang disampaikan oleh Ibu Umi dan Mbak Siti. Oke, oke di sini untuk secara gambaran ya, gambaran tadi yang dua arah tadi, di sini lah yang ada yang menyampaikan materinya, ada pesannya, kemudian di sini ada terkait dengan penerimanya ya, ada penerimanya, penerima pesannya, kemudian ada feedbacknya. Jadi ada dua arah komunikasi. Harus ada feedback seperti saat ini, eh, kita sedang komunikasi juga dua arah ya. Oke, ini untuk menurut alirannya, ini ada tiga, yaitu adalah komunikasi ke atas, kemudian komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping. Oke, di sini bisa kita pahami, jadi komunikasi ke atas itu lebih seandainya kita umpamakan di sini komunikasi dari bawahan kepada atasan. Bisa juga kita saat berdoa ya, saat kita mohon kepada Tuhan, kepada Allah, itu termasuk juga komunikasi ke atas ya, komunikasi hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk komunikasi ke bawah, di sini tentu saja kebalikannya ya, komunikasi yang terjadi dari atasan ataupun direktur, kemudian nanti komunikasi kepada wakil-wakilnya ke bawahnya. Kemudian di sini untuk yang ketiga terkait komunikasi ke samping. Ini komunikasi yang kedudukannya sejajar ya. Mungkin kalau di layanan keperawatan ya dengan perawat primer dengan perawat primer, kemudian ada dengan karu bidan, karu perawat, kemudian karu yang lainnya ya itu namanya juga komunikasi ke samping yaitu yang mungkin sejajar dengan kedudukannya, pangkatnya seperti itu. Itu ada yang disampaikan mungkin teman-teman terkait dengan aliran komunikasi ini. Belum ada, Pak. Belum ada ya materinya, semoga mudah dipahami ya. Oke, yang selanjutnya di sini dengan individu. Oke, di sini adalah dengan individu yang lain. Yang pertama, kemudian di sini eh, komunikasi individu dengan lingkungan yang lebih luas. Kemudian individu dengan dua kelompok atau lebih. Ini hampir sama ini ya untuk penjelasannya ya, yang kedua sama ketiga. Oke, ini yang pertama terkait dengan individu yang lain. Harusnya ini individu dengan bentar maaf. Oh, ini sepertinya salah. Harusnya ini yang pertama adalah individu diri sendiri yang pertama. Jadi intrapersonal ya. Maaf. Maaf, ini yang pertama adalah intrapersonal atau mungkin komunikasi dengan diri pribadi. Jadi dia contohnya memberikan
afirmasi positif ya. Ya, saya bisa nanti mengerjakan ujian UTS atau nanti bisa saya mengerjakan ujian UAS seperti itu. Jadi memberikan motivasi pada diri sendiri seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan individu dengan orang lain, yaitu yang intrapersonal tadi. Kemudian yang terakhir di sini adalah terkait dengan individu dengan lingkungan yang lebih luas. Itu yang terkait dengan komunikasi dengan individu. Mohon maaf, nanti coba saya perbaiki terlebih dahulu sebelum saya kirim. Oke, itu sebenarnya udah habis malah. Oh, cepat sekali. Ya, oke. Oke, sebenarnya sudah habis materi saya untuk komunikasi ini sangat cepat. Berapa menit ini udah selesai, Bu? Ada 30 menit ada kali. 30 menit. 20 menit kali, Pak. 20 menitan malahan. Wah, Iya. cepat sekali. Oke. Untuk selanjutnya nih sebenarnya ada video tapi nggak ada suaranya tadi ya. Nggak ada, Pak. Kok bisa nggak include-nya? Ini tidak masuk suaranya ya? Tidak, Pak. Apa, Pak? Tidak masuk suaranya ini ya? Suara belum Suara keklik, Pak. siapa, Pak? Suara Bapak apa? Suara, oh belum saya share screen. Mohon maaf. Belum, iya. Mana tadi? Oke. Oke. Masuk tidak suaranya? Kira-kira. Enggak, Tidak Pak. ada, Pak. Oh tidak ada suaranya juga ya? Iya. Oh ini kok bisa ya? Masuk. Cuma gambarnya aja, Pak. Oke. Maaf. Kenapa nggak bisa masuk? Oke. Oke, itu untuk materinya terkait dengan jenis-jenis komunikasi. Jadi yang pertama tadi terkait dengan core-nya itu ya, intinya itu adalah komunikasi verbal dan non verbal. Terkait eh, penjelasannya yang lebih ini ya, intinya adalah yang ini ya, yang terkait dengan komunikasi. Nanti bisa Bapak Ibu mungkin ini lagi ya, mungkin bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi, seandainya mau mengetahui lebih jelasnya lagi ya terkait dengan komunikasi verbal dan verbal. Oke, ini kemudian tadi terkait dengan jenis komunikasi terkait penyampaiannya. Nah, tadi ada yang tertulis, kemudian sama yang tidak tertulis. Kemudian terkait dengan kelangsungannya, tadi ada yang dua, tadi ada yang secara langsung, itu dengan tanpa media apapun, yang tidak langsung dengan media. Kemudian yang menurut perilakunya, jenis komunikasi ada yang formal. Ya, formal itu ada rules-nya, ada aturannya. Biasanya sudah ditetapkan ya sama organisasi itu. Sebenarnya mungkin saat ini ada yang sedang ujian proposal juga. Jadi dia mau menjawab pertanyaan, mohon izin menjawab pertanyaan dari Bapak, bla 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 bla, seperti itu. Jadi ada tidak langsung dijawab untuk pertanyaannya seperti itu. Kemudian ada yang Ditampung informal. dulu gitu. Informal ini terkait dengan komunikasi yang mungkin terkait dengan antar teman ya, seumuran seperti itu. Kemudian yang non formal ini kita bisa berkomunikasi ataupun mengumpulkan di sini contohnya ada Pak Polisi, ada tokoh masyarakat, ada orang kelurahan atau desa untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin Pak Lurah ini minta bantuan polisi ini untuk meningkatkan keamanan seperti itu ya. Jadi terkait dengan
eh, masalah-masalah keamanan ini bisa bekerjasama dengan TNI atau dengan polisi. Oke, ini yang komunikasi, jenis komunikasi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Umi sama Mbak Siti ya, ada yang secara satu arah dan dua arah. Intinya itu, dan ini yang untuk alirannya, tadi ada tiga, yaitu komunikasi yang ke atas itu dari bawahan pada atasan, kemudian yang bawahan itu dari atasan ke bawahan. Komunikasi di samping itu adalah komunikasi yang memiliki kedudukan yang sejajar ya, atau mungkin bisa dengan usia atau mungkin pendidikan, itu bisa komunikasi yang ke samping. Itu secara singkatnya, secara jelasnya, semoga tambah jelas nggak tambah bingung ya. Nanti bisa Insya Allah jelas, Pak. diaplikasikan, bisa diaplikasikan di tempat kerjanya masing-masing ya. Oke, Ya, ada Pak. pertanyaan lagi nih Bu Umi? Eh, nanti nyun materinya aja, Pak. Oh, siap, siap. Nggih. Sama mohon tanya yang kemarin, minggu kemarin kan Bapak nggak bisa mengisi, itu Nggih. mau dikirim materinya atau barangkali mau mengisi di hari lain, Pak? Oh, nggih. Oke, sakit nanti saya kirim materi dulu, kemudian nanti saya sampaikan lagi bisa. Apa? Saya masuk lagi. Mungkin nanti mau dibaca-baca terlebih dahulu materinya. Gitu. Sakit. Baik, Pak. Terima kasih Ibu Umi dan Mbak Siti dan 8, kurangi saya 7 ya. Dan 7 teman-teman yang 8, lain Pak. ini 8, Pak. 8 nih. Oh ya 8. Oh, tadi udah tambah lagi ya. Dan teman-teman yang lainnya, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Semoga bermanfaat ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama, Saya Pak. Terima akhiri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.